Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman, cuman mungkin nggak semuanya kita bahas dalam video kali ini karena keterbatasan waktu. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena analisa saya juga belum tentu akurat. Bisa jadi analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham MTEK yang kemarin juga masih ditutup minus 2,08% ya ke level 705. Kalau secara teknikal sih masih downtrend ya untuk MTEK ini, jadi untuk trennya masih bearish. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana, apakah aslinya masih jualan, ini di saham MTEK kemarin ya tanggal 28 Jumat kemarin untuk saham MTEK aslinya masih net sell 11,2 M. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, ini MTEK tanggal 28 kemarin secara keseluruhan kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham MTEK masih didistribusi ya, yang paling banyak jualan itu YUZB. Untuk YUZB ini broker-broker asing ya. YU versi asing malah 100% transaksinya sell, tidak melakukan pembelian sama sekali, jadi murni distribusi. YU versi asing net sell 9,9 M, followersnya juga 9,9 M, selain YU yang aslinya yang jualan ZB, dan yang masuk BK aja ini 1,2 M yang paling banyak ya. Jadi secara keseluruhan untuk MTEK, hari Jumat kemarin masih didistribusi, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga YU terus jualan ya, YU, AG, ZB, jadi aslinya masih cenderung keluar di saham MTEK, mending jangan buru-buru entry ya, apalagi kuartal 4 kemarin kan untuk laporan, laba ruginya MTEK rugi ya, di kuartal 4 tahun 2022 kemarin rugi seratusan M kalau nggak salah untuk saham MTEK. Jadi, nggak tahu nanti mungkin kalau laporan kuartal satunya keluar dan hasilnya itu sentimennya bagus untuk harga sahamnya bisa jadi mulai, naik ya. Cuman untuk saat ini sih karena aslinya masih jualan distribusi mending wait and see aja dulu. Secara keseluruhan juga untuk AMTEK ini masih didistribusi ya, lebih banyak yang jualan. Kalau masih turun terus sih nggak menutup kemungkinan kalau secara teknikal Fibonacci untuk support selanjutnya bisa ke level, 500-an lah ya. Ya jangan buru-buru entry, ya entry intinya sih seperti itu, cuman kembali lagi disclaimer untuk resistennya untuk level saat ini di 855. Oke, itu untuk saham MTEK, selanjutnya kita cek saham Arto. Arto juga, bank digital ini udah di bawah, kemarin sih naik 3,76%, mencoba breakout cuman gagal ya, menyentuh resisten aja belum ditarik turun lagi. Di awal market open gap atas sempat naik sampai ke level 2140 ya untuk harga tertinggi Arto kemarin cuman ditarik turun dan close-nya di 2070. Secara teknikal untuk resistennya masih di 2160. Kalau kita cek untuk transaksinya Arto, siapa tahu udah ada yang nampung atau aslinya udah mulai masuk ya. Untuk Arto kemarin tanggal 28 kalau kita cek secara keseluruhan ini kita bisa lihat benar-benar ada yang masuk sini, CC masuk 8,8 M, BK masuk 2,5, aslinya gimana? Arto. Untuk Arto kemarin tanggal 28 aslinya net buy 2,2 M ya, naik dikit aslinya net buy cuman belum banyak. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya masih net 56 ya, jadi semoga aja kemarin Jumat itu pertanda bagus, aslinya mulai masuk walaupun cuman 2,2 M. Tapi untuk level saat ini sih yang belum punya posisi kalau mau entry mending nunggu breakout aja di atas 2150, 2160 ya. Misal besok masih hijau, untuk saham Arto pertimbangan aja area situ kalau berhasil breakout dan ada yang jaga harga di level ini ya 2160, 2150, tapi kalau langsung merah ya mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry untuk saham Arto soalnya untuk trennya ini ya masih kuat bearish-nya. Walaupun ini udah mulai gimana ya, udah mulai sideways perlahan cuman, ya kita lihat aja kalau besok, masih merah wait and see, tapi kalau hijau dan berhasil breakout di atas 100, 2160, 2150 ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya, melihat secara historis juga harganya udah di bawah dan, ya kan sih ada pemain gede yang nyangkut di harga atas. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham AGRO. Dan untuk saham Agro kemarin naik ya, naik 5% lebih ya, 5,45% dan
Untuk saham agro ini ya setelah trennya bearish ya ini udah mulai sideway dan, udah mulai naik, semoga aja naik ya. Dan agro, arto yaitu satu satu apa ya, sama-sama bank digital ya. Jadi, siapa tahu kalau agronya udah mulai bullish nanti arto, BBYB ngikuti. Coba kalau kita cek ya, siapa tahu untuk saham agro udah ada yang akumulasi. Untuk agro hari ini, hari kemarin Jumat tanggal 28 secara keseluruhan ada CD yang masuk 12,8 M, jadi diakumulasi oleh CD. Untuk CD-nya ini CD versi, lokal sih ya, untuk CD versi lokal netbuy 12,8, untuk aslinya masih netgel. Agro aslinya netgel 5,5 M untuk kemarin Jumat, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya di saham agro gimana? Netgel 2,4, jadi kadang masuk kadang keluar ya. Untuk kemarin aslinya yang keluar itu di saham agro ini ZP netgel 6,8 M, 100% selling ya, jadi 100% ZP distribusi kemarin Jumat di saham agro tidak melakukan pembelian sama sekali. Market-market utamanya CD, YP, CD-nya netbuy 12,8, kemungkinan sih ini yang bikin saham agro naik. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, untuk agro CD-nya ya baru masuk kemarin ya, eee, ya ini CD Mega Capital. Kemungkinan untuk besok gimana, karena ini udah berhasil, ya kayaknya sih gimana ya, setelah naik sampai ke level tertingginya kemarin ke 440 ada supply ya di area sini makanya turun, jadi gimana, ya kalau di level saat ini di tengah-tengah seperti ini sih nanggung ya, untuk support-nya sih masih di sini, 400 lah ya, area support-nya di 400 dan untuk resistennya kalau setelah history di area 460, 450. Sebenarnya sih nggak menutup kemungkinan masih hijau ya untuk saham agro besok. Kita lihat aja besok coba kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, bisa nggak ya? Mmm. Ya di sini sih untuk area resistennya 460-an, 450, 460. Kalau besok masih naik target price-nya di area sini sekiranya nggak bisa breakout di atas 450, 460 mending yang udah ambil di bawah, yang udah floating profit kalau mau sebagian keluar. Tentunya kalau gagal breakout ada kemungkinan ya turun lagi, mungkin akan sideway dulu di area sini, nunggu ada yang akumulasi atau kalau langsung mulai uptrend ya pastikan breakout di atas 460 ya. Oke itu untuk saham agro, selanjutnya kita cek saham BBYB. Dan untuk saham BBYB kemarin juga masih di area sini-sini aja ya, masih bergerak, konsolidasi sideway, naik sih 2,54%, tapi secara teknikal belum ada tanda-tanda mau naik lagi ya, waktu itu 2 hari waktu itu sih terbang. Siapa yang akumulasi, apakah AZ ya untuk saham BBYB itu? Coba kalau kita cek ya, BBYB. Untuk BBYP, untuk kemarin tanggal 28 secara keseluruhan sih nggak terlalu gede untuk nilai valuasinya, yang net paling banyak itu BK itu pun cuma 919 M, BQ 700 M, jadi ya belum ada akumulasi banyak untuk kemarin di saham BBYP. Kalau kita cek dari awal bulan, dari tanggal 3 yang pegang barang paling banyak itu masih TP sih. TP netbet 20, sebenarnya kalau kita cek dari awal bulan ini ada TP yang akumulasi valuasinya 20,8 M dan netbet 20,2 ya. Dan untuk bulan kemarin kalau kita cek dari bulan Maret itu AZ kalau nggak salah, ya kan AZTP yang akumulasi di saham BBYB ya, jadi secara dalam 2 bulan terakhir ini AZ-nya udah netback 89,5, TP-nya netback 60,9, jadi semoga aja untuk saham saham bank digital nggak lama lagi ya untuk tren bearish-nya berakhir. Ini udah udah mulai bergerak sideway ya, nanti kalau ada yang akumulasi mulai naik, semoga aja seperti itu untuk, sektor bank digital. Oke itu saham bank digital. Untuk level saat ini sih Bank BBYP ada kemungkinan untuk besok mungkin akan konsolidasi dulu, kalaupun mau naik,
mulai bullish itu ya kayaknya sih nunggu breakout di atas 650-an ya, itu resisten BBIB secara histori dan untuk supportnya saat ini ada di 550. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham BCTM yang kemarin turun cukup dalam ya untuk saham BCTM. Enggak sih, kalau ARB enggak, cuman close-nya di 675, close-nya pas di area sini ya, 675 pas di area support. Jadi penentuan besok kalau langsung merah mending wait and see ya, dan close-nya sih pas di area support untuk saham BCTM. BCTM. Kenapa kok bisa turun? Karena kemarin itu tanggal 28 ex-date ya, enggak sampai ARB loh ini untuk saham BCTM, jadi cukup menarik ya, enggak close di harga ARB-nya. Coba kalau kita cek, jadi ada yang nampung ya, siapa yang nampung kalau kita cek untuk transaksinya BCTM kemarin tanggal 28, mhm, yang nampung sih kalau dari 2 bulan terakhir ini dari bulan Maret ya, itu Exi, CCBD, YB, XL ya, broker-broker retail mungkin yang beli saham buat, dividennya aja, buat cari dividen mungkin itu alasan mereka masuk BCTM. Nah, kalau untuk transaksi kemarin tanggal 28 untuk saham BCTM ini ya, ini ditampung lagi oleh ya XL, XI, YP ya oleh, investor-investor dividen kemungkinan, dan secara keseluruhan sih DX, BK, Netcel. Untuk asingnya gimana untuk saham BCTM? Untuk aslinya Netcel ya, dalam 1 minggu terakhir dan untuk kemarin tanggal 28 Netcel 3,4 M, yang nabung ya ini, ya masih XI, XL ya, masih broker-broker retail. Jadi untuk besok gimana untuk saham BCTM, kalau secara teknikal sini pas di area support, jadi misal langsung hijau, kalau mau buat buy ya monggo disclaimer. Cuman untuk pergerakannya itu ya kayak seafood ya untuk saham BCTM ini enggak volatile sekali. Oke, itu saham BCTM kalau langsung merah sih mending wait and see aja dulu ya, siapa tuh bisa dapat lagi di harga yang lebih bawah. Nanti menjelang bagi dividen tahun depan ya dapat dividen, dapat capital gain juga sih. Semoga aja seperti itu. Oke, untuk saham BCTM ya. Tapi ya disclaimer sih ini udah pas di area resistennya. Sorry, pas di area supportnya. Walaupun besok merah mending wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau kalau mau nambah muatan lagi buat investasi kalian ya monggo disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BJBR. Nah, BJBR setelah bagi dividen waktu itu ARB dan harganya bergerak turun ya, malahan turun perlahan. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan ini untuk saham BJTM, siapa tahu nasibnya kayak BJBR nggak langsung naik, mungkin akan bergerak turun dulu ya, nyentuh area support kuatnya, nanti sekiranya di area support kuat itu ada demand yang lumayan kuat, nanti ditarik naik lagi. Dan untuk saham BJBR ini kalau secara historis sih untuk support kuatnya di area sini 1.200-an ya, siapa tahu bisa ke level area sini untuk tahun ini ya, menjelang pembagian dividennya kan udah selesai, ini udah come dead dan, sampai tahun depan, kecuali itu paling nunggu sampai laporan kuartal satunya pada keluar. Kalau laporan Q1-nya bagus, BJTM, BJBR ya itu bisa jadi sentimen positif untuk harga sahamnya mulai naik ya, walaupun perlahan. Oke, itu saham BJBR. Selanjutnya untuk BJBR ya, kita belum cek untuk transaksinya, lupa. BJBR, untuk BJBR kemarin tanggal 28 nggak terlalu rame, malah DR masih net sell 1,1, jadi setelah broker saham ini untuk BJBR ini didistribusi untuk kemarin Jumat, tapi aslinya net buy loh, ini AK, BK, CC, KK versi asing masuk, cuman nggak gede-gede banget, jadi aslinya juga suka mungkin sama dividen BJBR. Udah mulai masuk sih, cuman nggak terlalu banyak. Untuk aslinya netbuy 923 juta untuk kemarin Jumat. Oke, itu saham BJBR ya, bisa dimasukin ke list kalau mau tujuannya untuk investasi dari dividen. Nah, responnya sih di dekat-dekat 1.200-an, kalau sampai turun ke arah sini kayaknya sih ya akan ditarik naik ya, apalagi kalau sampai laporan kuartal satunya cukup bagus. Selanjutnya kita cek saham AMRT.
Untuk AMRT kemarin naik 2,1% ke level 2.900 setelah teknikal untuk resistennya ada di 2930 ya. Perhatikan saja area situ untuk besok, untuk supportnya di sini di 2800 itu support terdekat untuk AMRT setelah Fibonacci. Kalau kita cek untuk transaksinya AMRT ini sih apakah masih didominasi asing. Untuk AMRT kemarin tanggal 28 secara keseluruhan dulu asingnya net buy kayaknya ya. Ditampung oleh asing, didistribusi oleh lokal ya. Aslinya sih net buy sebanyak AMRT aslinya net buy 15M untuk kemarin Jumat, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, untuk aslinya udah net buy 61,1M ya, jadi untuk aslinya masuk loh ini di saham AMRT. Untuk lokalnya net sell ya, untuk lokalnya jualan UD, YU, CC, YP, KK, PDX, YXL ya, sebagian retail juga ikutan keluar. Untuk aslinya net buy, YU, AK, KZ, ZB, RX, versi asing masuk, jadi kayaknya sih ada kemungkinan breakout sih untuk minggu depan, semoga aja bisa breakout di atas 2.930 dan melanjutkan kenaikannya ke level 3.100 yaitu resisten selanjutnya untuk AMRT misal berhasil breakout di atas 2.930. Oke, itu untuk saham AMRT, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ya, kalau mau entry sih di level saat ini sebenarnya nanggung ya, cuman, nunggu breakout aja atau kalau koreksi lagi mendekati area 2.800 bisa spekulasi buy kalau ada yang jaga harga. Selanjutnya kita cek saham GJTL. GJTL yang hari ini naik 5% lebih ya. Wah, naik tinggi ini udah mulai terbang tuh sahamnya Pak Lokeng Hong, GJTL. Apakah sudah telat atau belum? Kalau mau entry coba kalau kita cek ya, selama belum ada yang distribusi sih masih ada kemungkinan naik lagi mungkin untuk saham GJTL ya, untuk GJTL hari ini hari kemarin Jumat. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng masih ada KK yang masuk 1,3M aja udah bisa naik 5% lebih ya, padahal 1,3M dan sebenarnya sih lebih banyak yang masuk jadi diakumulasi untuk GJTL ini. GJTL dan dalam 1 minggu terakhir aslinya netback 268M dan untuk kemarin tanggal 28 untuk aslinya ini netback 369 ya. Untuk nilai valuasi transaksinya sih ya nggak gede-gede banget sebenarnya untuk saham GJTL ini. Jadi tapi bisa naik 5% ya padahal cuma netback 1M-an. Gimana ya untuk saham BJTL? Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir market utamanya itu YP, YP-nya netback 3M, AVG-nya di 668, AVG-nya 668 di arah sini sih. Jadi, ya di area sini bentar, 665 aja lah. Buat, patokan area support untuk saham GJTL sih, menurut saya sih di arah sini ya. Pas kemarin juga opennya di sini. 665 harga pembukaannya langsung ditarik naik dan ini AVG-nya YP dalam 1 minggu terakhir ya. Naiknya ini ya ada sih akumulasi cuman nggak terlalu banyak, itu tandanya, ya sebagian saham yang beredar itu masih di-hold ya untuk, oleh para pemegang sahamnya. Jadi buat naikin sih kayaknya sih nggak terlalu susah, mungkin ya. Tapi kalaupun mau entry di level saat ini amannya sih nunggu koreksi dulu ya, soalnya candlenya sih cukup bagus, open langsung naik dan nggak ada perlawanan lagi buat turun. Cuman ya amannya nunggu koreksi aja dulu. Oke, itu saham GJTL kalau setelah histori resisten selanjutnya kalau masih naik terus ke level 730-an ya, 730 sampai 740, 730, 740 perhatikan area situ kalau mungkin mau yang udah floating profit, kalau mau sebagian taking profit sekiranya nggak bisa breakout dan di tengah-tengah seperti ini sih nanggung ya, mending nunggu koreksi dulu turun, habis itu entry kalau ada yang jaga harga. Oke, itu saham GJTL untuk besok sih sebenarnya kalau lihat candlenya nggak menutup kemungkinan masih hijau ya, untuk saham GJTL ini. Cuman udah dari tanggal 18 April untuk candlenya itu hijau terus ya, jadi
ya agak gimana gitu kalau mau entry amannya nunggu koreksi dulu. Oke, itu saham GCTL, selanjutnya kita cek saham Capa. Dan untuk saham Capa hari Jumat kemarin minus ya 1,89% ke level 1040 dan Capa Capa. Nah, ini udah turunnya lumayan dalam loh untuk Capa ini. Apakah sudah ada yang nampung atau belum? Capa. Berhasil jebol ya, waktu itu berhasil jebol supportnya di 1075. Coba kalau kita cek untuk Capa. Kemarin tanggal 28 untuk saham Capa ada yang nampung loh, itu ada yang masuk lumayan banyak itu ODAP, malah untuk OD ini cenderung akumulasi ya. Untuk OD-nya ini OD versi lokal tapi masih didominasi oleh lokal untuk transaksi Java. Net buy 3,2 M, valuasinya 3,3 M, dan untuk HP-nya net buy 2 M, valuasinya juga 2 M. Jadi ada yang mulai akumulasi di Java di harga bawahnya ini. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini CCDX ya yang jualan paling banyak. Untuk CC-nya gimana untuk hari ini, apakah masih jualan? Untuk CC-nya masih sih cuma 1,9 M aja, tapi untuk hari Jumat kemarin sih ya ini untuk kemarin sorry, untuk hari Jumat kemarin ada yang mulai akumulasi di saham Capa, mulai beli, dan untuk candlenya juga ini ada perlawanan ke atas ya, jadi ada demand yang lumayan kuat di arah sini. Ya amannya sih mending nunggu breakout aja di atas 1075 ya kalau mau entry, cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk harganya sih udah lumayan menarik ya di level saat ini, koreksinya lumayan dalam. Untuk saham Japa, oke itu untuk saham Japa. Untuk Japa itu ex-date-nya 17 April ya, jadi udah bagi dividen kemarin tanggal 17 April, setelah bagi dividen harganya turun. Ya, kalau kita cek dari tanggal 17 coba. Kita cek dari tanggal 17 untuk saham Japa. Dari tanggal 17 ya ada yang nampung sih setelah bagi dividen untuk Japa itu sebenarnya masih ada yang masuk. Jadi ya mungkin nunggu ada sentimen ya. Lihat aja laporan eh, kuartal satunya gimana untuk saham Japa rugi ya. Jadi laporan kuartal 1 di tahun 2023 ini rugi 250 M untuk saham Japa. Jadi kurang bagus sih untuk sentimen fundamental perusahaannya kurang bagus ya. Jadi mending wait and see aja. Kalau mau entry gimana ya? Ya nunggu breakout aja di atas 1075 kalau secara teknikal, atau kalau masih terus turun bisa sampai ke di bawah 1000 loh untuk saham Japa, jadi perlu hati-hati. Oke untuk saham Japa ya. Selanjutnya kita cek saham Koal yang harganya udah mulai naik ini ya, dan ini sih berhasil breakout di atas harga tertingginya waktu tanggal 24 Maret ya. Close-nya di 162. Kira-kira gimana untuk minggu depan saham Koal kalau kita cek untuk transaksinya. Untuk Koal kemarin tanggal 28 ada CP yang masuk 1,3 ya. CP-nya akumulasi 1,3 M aja udah bisa naikin saham Koal sebesar 15%. Dan buat teman-teman yang mungkin nyangkut di atas, kalau mau average dan di saham Koal, saran saya ya jangan banyak-banyak ya, takutnya nanti kalau retail banyak masuk harganya turun lagi ya. Kalau bisa kalau naik itu ya ikhlasin aja sebagian keluar, siapa tahu nanti dinaikin lagi, ditabung oleh market-makernya dan dinaikin lagi. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini dari tanggal 24 untuk saham Koal, MG dan CP yang net buy paling banyak. Untuk MG-nya net buy 4,3,
AVG-nya di 146, 146. Floating profit ya di arah sini. Ya, jadi untuk besok untuk saham kual gimana? Selama nggak jebol lagi di bawah 146 mungkin ya buat patokan ini adalah 150 ya. Untuk area support untuk saham kual atau di level 150. Kalau masih naik ini aja. Untuk level saat ini untuk saham kual ya, untuk area supportnya ada di sini 155 ya, pas AVG-nya si MG. Jadi kalaupun koreksi turun selama nggak jebol di bawah 155 untuk kok 154 ya, selama nggak jebol di bawah 154 untuk saham kual masih ada kemungkinan naik. Dan kalaupun naik dan sekali digoreng untuk saham kual target kenaikannya bisa ke 190-an. Kiranya nggak bisa breakout di atas itu mending keluar aja yang udah floating loss pun kalau mau sebagian keluar bisa pertimbangan area sini kalau misal besok digoreng naik ya sekiranya nggak bisa breakout. Oke itu untuk saham kual. Selanjutnya kita cek saham Sage yang cukup rame sih harganya udah di bawah ARB 1, 2, 3, 4, 5 kali ya naik technical rebound dan hari kemarin ARB lagi setelah di awal market ditarik naik sampai ke 260 plusnya ARB. Kalau kita cek untuk transaksinya Sage apakah udah ada yang nampung untuk harga kemarin tanggal 28 untuk saham Sage secara keseluruhan di distribusi ya belum ada yang nampung ZP net sell 12,1 M dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 24 untuk Sage ini ya ini belum ada yang nampung sih. Jadi kayaknya sih untuk besok belum terlalu kuat kalaupun mau entry agak was-was untuk saham Sage ini. Kalau masih turun ARB ke harga berapa mungkin kalaupun mau entry bisa pertimbangan untuk saham Sage pas deket-deket area 180-an ya setelah Fibonacci support nya sih di 180-an kalau besok ARB kita hitung kalau ARB ya kalau enggak ya alhamdulillah kalkulator 100 hari ini hari Jumat kemarin plus 218 kalau ARB maka akan ke level 204 di sini sih. Nah, kalau besok ARB akan ke 204 kah? 218 kalikan 93%. Oh iya 204 kalau besok ARB akan ke 204 untuk saham Sage. Oke itu untuk saham Sage sih yang belum punya posisi mending wait and see dulu ya aman sih bisa jadi kalau besok ARB di ARB selanjutnya itu ada technical rebound. Selanjutnya kita cek saham Pipa yang harganya juga turun terus ya untuk saham Pipa kemarin juga ARB ke level 124 apakah sudah ada yang nampung untuk saham Pipa? Kalau kita cek untuk transaksinya Pipa candlenya merah terus loh ini mungkin sekali naik ya bisa tinggi mungkin ya kalau ada yang kalau nggak banyak retail nyangkut di atas aja. Pipa kemarin tanggal 28 secara keseluruhan netback sama netral hampir balance dan kalau kita cek dari awal IPO-nya tanggal berapa tuh untuk Pipa itu? 10 April ya. Ya ini sih udah dari awal IPO. Oh ini April, Maret, Februari, Maret, April, 10 April dari sini. Untuk pipa secara keseluruhan sih ya lebih banyak yang jualan dan market utamanya YPPD ya. Untuk YP-nya yang nyangkut di atas YP, CCNI, SH, KKSA. YP AVG-nya di 191. Floating loss lumayan tinggi dan di harga bawah ini mungkin ya kalau mau entry ya bisa dimasukin ke list ya. Kalau mau cepat-cepat kayaknya sih di harga saat ini gimana ya, untuk saham gorengan kalau udah turun itu naiknya mungkin agak berat, tapi ya kita lihat aja
Kita ikuti aja siapa tahu mulai rame untuk saham Pipa nanti digoreng naik ya, kalau rame, kalau masih sepi sih mending cari saham yang lain aja. Oke, itu saham Pipa ya belum ada yang nampung sih untuk kemarin Jumat dan dalam 1 minggu terakhir ini apakah siapa tuh ada yang nampung. 1 minggu berarti dari tanggal 24 ya. Ya ini ditampung oleh YP 1,5 itu pun, floating loss average-nya di 135. Ya masih ada kemungkinan naik sih buat yang nyangkut, kalau nyangkutnya di level 150-an ya pas kejemput lah mudah-mudahan. Oke, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.